Salam damai sejahtera, saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2024 ini. Yang artinya kita akan segera memasuki bulan keluarga, masa Advent Desember 2024. Izinkan saya untuk memaparkan sosialisasi materi bulan keluarga tahun ini yang memiliki tema besar kepedulian lebih pada yang lemah dan miskin. Di mana pada pertemuan pertama ini tema intinya adalah keadilan sosial sebagai panggilan dasar iman Katolik. Sebelum mulai, saya juga mau menyampaikan kalau di sini kita akan mencoba mengangkat refleksi dari bacaan Alkitabnya. Sementara mungkin untuk permainannya dapat kita lakukan pada pertemuan-pertemuan di lingkungan ya. Bacaan kitab suci diambil dari Injil Lukas, perikop Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Dari Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 17. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis," sambil menghampiri usungan itu dan menyentuhnya. Dan sedang para pengusung itu berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh tanah orang Yahudi dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perikop ini bicara mengenai kisah Yesus mengunjungi kota Nain, sebuah kota atau mungkin hanya desa kecil di daerah Galilea, di selatan Nazaret dan di utara Samaria. Sepertinya kisah ini hanya ada di Injil Lukas dan tidak ada di Injil sinopsis lainnya. Kalau kita perhatikan, Lukas mengisahkannya secara begitu dramatis, di mana dikatakan Yesus dan murid-muridnya pergi bersama dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Di sini terlihat Lukas memisahkan rombongan orang yang ada dalam iringan itu, yang dia identifikasikan sebagai murid Yesus dan orang banyak. Di mana orang banyak di sini artinya bukan atau minimal ya belum menjadi murid Yesus. Kita bisa bayangkan juga betapa serunya rombongan Yesus ini berjalan beramai-ramai memasuki suatu kota atau desa kecil tadi. Yang tentunya ya akan menarik perhatian orang-orang yang mereka jumpai. Apalagi dikatakan dekat pintu gerbang kota, iringan dengan Yesus dan para murid ini bertemu atau berpapasan dengan iringan pengusung jenazah anak laki-laki satu-satunya dari seorang janda tadi. Yang dikatakan orang banyak menyertainya juga. Jadi seperti ada dua rombongan besar yang bertemu di satu titik. Sepertinya iringan jenazah anak muda ini mau keluar dari kota itu. Karena ya memang menurut tradisi Yahudi, kuburan adalah tempat yang najis. Jadi perkuburan itu adanya di luar kota. Cerita ini kemudian menjadi lebih dramatis lagi karena puncak ceritanya yang menjadi ciri khas Lukas, yaitu mengatakan Yesus yang peduli itu datang untuk membawa kabar baik bagi orang-orang kecil, orang-orang miskin, dan orang-orang yang tersingkir. Kemudian dikatakan Yesus juga berkata kepada janda yang anaknya meninggal tadi, "Jangan menangis," katanya. Kita tahu kalau dalam adat istiadat Yahudi, seorang janda adalah orang yang lemah. Setelah ia tidak bersuami lagi, maka otomatis haknya banyak yang hilang.
Dan hidupnya hanya bertumbuh pada anak laki-lakinya. Bisa dibayangkan apa yang terjadi bila anak laki-laki satunya malah meninggal. Habislah sudah. Dia menjadi benar-benar sendiri, miskin dan gak punya apa-apa lagi. Lemah, tak berdaya dan tersingkir. Ya, tentu saja janda ini menjadi sedih dan menangisi kematian anaknya. Ya, juga nasib yang menimpa dirinya sendiri yang ya dapat dikatakan kurang beruntung. Nah, kitab suci juga berulang kali menunjukkan keberpihakannya kepada para janda sebagai makhluk yang lemah dan tersingkir. Seperti ya dapat kita baca pada Kisah 6 ayat 1-7 di perikop itu. Bahkan Yakobus 1 ayat 27 mengatakan, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan menjaga mereka supaya dirinya tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, hebatnya di perikop inilah di Lukas 7 tadi, untuk pertama kalinya Lukas mengidentifikasikan Yesus sebagai Tuhan. Yang kemudian dia katakan, Tuhan yang melihat janda itu hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dengan kata lain, Yesus menunjukkan perhatian kepada keadilan sosial. Dan Yesus sangat peduli kepada orang-orang kecil. Dan dia memberikan teladan dengan mau menolong dan terlibat dalam membangun keadilan bersama. Dia berkata, jangan menangis. Tapi Yesus juga tidak berhenti sampai situ. Yesus langsung bertindak. Dia menyentuh usungan itu untuk menghentikan iring-iringan tadi. Setelah mereka berhenti, Yesus menyapa dan berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Kemudian dikatakan mujizat terjadi. Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Ya, dan karena Lukas sebelumnya sudah mengidentifikasikan Yesus sebagai Tuhan, ya dengan kata lain, Tuhanlah yang berfirman pada anak itu, bangkitlah. Dan firman Tuhan ini sangat powerful dan penuh kuasa. Maka bangkitlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata yang kemudian dikatakan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Di sini Yesus datang untuk memberi penawar bagi kesedihan janda tadi. Yesus membawa kabar baik. Mana Yesus menawarkan sukacita yang mampu merubah tangis menjadi tawa. Sepertinya ya di sini Lukas juga mau menggenapi ucapan bahagia Yesus di tanah datar pada bab 6 yang sebelumnya. Berbahagialah kamu yang menangis karena kamu akan tertawa. Di sini kita juga bisa belajar dari Yesus di mana saat hatinya tergerak oleh belas kasih, dia bertindak. Tindakan belas kasih perlu tindakan nyata, bukan hanya sekedar di mulut saja. Mungkin kita bisa membandingkannya dengan renungan saya yang sebelumnya yang minggu lalu. Nah, Yesus berani mengambil resiko dengan melakukan tindakan nyata. Sehingga kita bisa belajar sekurang-kurangnya 3 hal dari tindakan Yesus ini. Saat melihat orang yang kurang beruntung, Yesus berkata, jangan menangis. Yesus tidak hanya berani berkata-kata saja, tapi dia juga berani bertindak, melakukan tindakan nyata dan membawa kabar gembira yang dapat merubah tangisan menjadi tawaan dan memberikan juga sukacita. Kedua, Yesus berani menyentuh usungan jenazah itu dan untuk menghentikannya. Padahal Yesus tahu dengan menyentuh itu dia bisa menjadi najis. Dan orang juga mungkin akan menuduhnya dia sudah melanggar ritual kekudusan. Namun Yesus tetap melakukan perbuatan baik dan benar itu. Sehingga Yesus dapat melakukan yang ketiga, berfirman yang berpenuh kuasa. Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Tindakan nyata yang tanpa diminta ini muncul dari belas kasih. Ternyata penuh kuasa dan berinisiatif menghentikan kesulitan janda itu. Sehingga menggantikan tangisan menjadi sukacita dan ketertawaan.
Melalui peristiwa ini, orang banyak yang hadir yang menjadi saksi peristiwa itu menjadi ketakutan. Ya tentu saja ketakutan ini menjadi reaksi yang lumrah saat orang melihat kemuliaan Allah. Namun kemudian setelah menyadari akan karya ilahi Tuhan, mereka pun jadi memuliakan Tuhan dan melihat Yesus sebagai nabi besar. Dengan pernyataan mereka yang mengatakan seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah melawat umatnya. Melalui perikop ini, Yesus sudah memberikan teladan dan pengajaran bagi kita para muridnya. Untuk berani berinisiatif, menolong, dan juga berani terlibat dalam membangun keadilan sosial bagi sesama. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan di subscribe, juga di share, agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.